Halo, selamat datang kembali, Sobat Terbaikku di Radio Man Channel. Semoga harimu penuh kehangatan, sehangat cerita musik yang kita putar bersama, di Radio Man Channel, rumah cerita dan musik penuh kenangan. Sobat Terbaikku, kalau episode sebelumnya kita membahas perjalanan menemukan identitas baru, maka episode hari ini kita masuk ke bukti paling nyata dari perjalanan itu. Karya, karena pada akhirnya, Sobat Terbaikku, seorang penyanyi tidak dikenang karena cerita, tetapi karena lagu yang tinggal di hati pendengarnya. Sobat Terbaikku di Radio Man Channel. Dalam dunia musik, satu hal yang selalu menjadi ukuran utama adalah karya. Banyak penyanyi terkenal karena popularitas. Banyak artis viral karena momentum. Namun hanya sedikit yang bertahan karena lagu-lagunya benar-benar hidup. Dan di fase karir solonya, Elvy Sukaesih membuktikan bahwa dirinya termasuk golongan terakhir itu. Setelah tidak lagi berada dalam format musikal sebelumnya, Elvy tidak berhenti berkarya. Justru sebaliknya, ia seperti menemukan ruang baru untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Sobat Terbaikku, lagu-lagu yang ia bawakan di era solo memiliki karakter yang lebih personal, lebih emosional, lebih matang. Ia tidak lagi hanya menyanyikan lagu, ia menghidupkan cerita di dalamnya. Pendengar mulai menyadari satu perubahan halus, suara Elvy terasa semakin dalam. Penghayatan lirik terasa semakin jujur, penjiwaan nada terasa semakin dewasa. Ini bukan perubahan teknis, ini perubahan jiwa. Karena pengalaman hidup, perjalanan panjang panggung, dan berbagai fase karir yang ia lalui, semuanya menyatu dalam suaranya. Sobat Terbaikku di Radio Man Channel, ketika seorang penyanyi sampai pada tahap ini, ia tidak lagi bernyanyi untuk didengar, ia bernyanyi untuk dirasakan. Itulah sebabnya lagu-lagu solo Elvy tetap kuat di ingatan publik. Sebagian lagu menjadi favorit radio, sebagian menjadi lagu panggung, sebagian lagi menjadi lagu kenangan pribadi bagi pendengarnya. Dan menariknya, meski zaman berubah, karakter lagu-lagu itu tetap terasa relevan. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari pemilihan lagu yang cermat. Elvy dikenal sangat selektif memilih materi lagu. Ia tidak asal menyanyi. Ia memastikan lagu yang ia bawakan memiliki pesan, rasa, dan nilai. Sobat Terbaikku, disinilah kita melihat kecerdasan artistik seorang legenda. Ia memahami bahwa suara bagus saja tidak cukup, lagu bagus saja tidak cukup, popularitas saja tidak cukup. Semua harus bertemu di satu titik. Kejujuran rasa. Dan kejujuran itulah yang membuat lagu-lagu Elvy terasa hidup bahkan puluhan tahun kemudian. Pendengar lama merasa nostalgia, pendengar baru merasa menemukan sesuatu yang klasik namun segar. Sobat Terbaikku di Radio Man Channel, fase ini menjadi bukti kuat bahwa perjalanan solo Elvy bukan sekadar kelanjutan karir. Ini adalah fase pemantapan jati diri musikal. Ia tidak lagi berjalan di bawah bayang siapapun. Ia berjalan di jalurnya sendiri. Dan jalur itu, ternyata mampu membawa namanya tetap berdiri kokoh di dunia dangdut Indonesia. Sobat Terbaikku di Radio Man Channel, terima kasih sudah setia menemani perjalanan kisah ini, dari awal sampai sekarang. Kalau cerita ini membuatmu tersenyum, teringat, atau bahkan merinding, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Di Radio Man Channel, rumah cerita dan musik penuh kenangan. Karena di episode berikutnya, Sobat Terbaikku, kita akan masuk ke bab yang lebih dalam lagi. Tantangan terbesar yang dihadapi Elvy Sukaesih saat mempertahankan eksistensi sebagai penyanyi solo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di sini, tetap ditemani cerita, tetap bersama di Radio Man Channel.